A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membaca kitab Li'akuna Ma'as-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Sebelum kita melanjutkan pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mereview pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masih membahas tentang ulama ummati afdalu min anbiya'i Bani Israel atau al-ulama'u warathatul anbiya menurut dua kelompok besar kaum muslimin, yaitu Sunnah dan Syiah. Bagaimana mereka memandang, menafsirkan dua hadis tersebut. Jika Sunnah menafsirkan hadis tersebut, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama kaum muslimin keseluruhan, dan itu bersifat umum. Hal itu berbeda dengan kelompok Syiah yang menafsirkan dua hadis tersebut dengan mengartikan bahwa yang dimaksud ulama di sini adalah ulama Ahlul Bait Nabi SAW, dan itu bersifat khusus, hanya ulama Ahlul Bait saja yang dimaksud dari dua hadis tersebut. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga pertemuan sebelumnya disebutkan dalam kitab ini dua alasan yang dijadikan pilihan oleh Dr. Tijani, kenapa beliau lebih condong kepada tafsiran kelompok Syiah Imamiyah. Dua alasan yang beliau sebutkan. Yang pertama, kenapa beliau memilih bahwa yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama Ahlul Bait, dan itu lebih condong daripada kebenaran. Beliau ibaratkan bahwa yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'anul Karim mewariskan ilmu Alkitab atau ilmu Al-Qur'an itu hanya kepada hamba-hamba pilihannya saja. Tidak seluruh hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, mewarisi ilmu Al-Qur'anul Karim. Jadi hanya orang-orang khusus saja. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhususkan pada ulama Ahlul Bait, pada keluarganya saja yang disebut sebagai Safinatun Najat, bahtera keselamatan, ataupun A'immatul Huda, pemimpin yang memberikan petunjuk. Jadi tidak seluruh ulama, tetapi ulama Ahlul Bait saja. Itu alasan yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tijani. Alasan yang kedua adalah jika kita terima pendapat tafsiran kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafsirkan dua hadis ini bersifat umum, maka akan meniscayakan, akan memiliki konsekuensi munculnya banyak madhab-madhab, akan muncul ribuan madhab, sehingga akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan cerai-berai dalam kesatuan akidah Ahlussunnah. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya perpecahan persatuan keyakinan ahli sunnah, mereka bersegera menutup pintu ijtihad, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam umat kaum muslimin. Nah, itu adalah dua alasan yang disampaikan oleh Dr. Tijani, bahwa beliau lebih condong kepada tafsiran Syiah Imamiyah yang dalam menafsirkan dua hadis ini bersifat khusus, tidak umum. Itu sebagaimana pendapat kelompok Ahlus Sunnah. Sebagaimana juga antara Sunnah dan Syiah, mereka berbeda
tafsiran tentang sosok Al-Mahdi. Sebagian kaum muslimin Ahlus Sunnah ada meyakini bahwa Al-Mahdi adalah sosok yang belum dilahirkan atau akan lahir nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Syiah bahwa mereka meyakini bahwa Imam Mahdi sekarang sudah muncul atau sudah dilahirkan. Mohon maaf, sudah dilahirkan dan sudah diketahui ayah dan juga kakeknya, dan beliau akan muncul, akan hadir di pada akhir zaman kelak. Semenjak 14 abad tahun yang lalu, atau di sini disebutkan 12 abad yang lalu, beliau sudah dilahirkan dan digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang terakhir, kita sampai pada kalimat tsumma ba'da kulli hadza. Kita baca tsumma ba'da kulli hadza qad yakhtalifu ahlu sunnati wal jamaah fi ma'na al-hadits tsabit as-sahih 'inda al-fariqain. Kemudian setelah ini semua yang disebutkan oleh Dr. Tijani, perbedaan penafsiran antara sunnah dan syiah, juga ada ikhtilaf yang lainnya antara sunnah dan syiah, yaitu pada hadis yang ketiga, hadis yang sahih menurut dua kelompok besar tersebut. Menurut sunnah dan syiah, hadis ini sahih, hatta law kana al-hadits la yata'allaqu bil ashkhas, sekalipun hadis yang akan kita sebutkan di sini tidak berkaitan dengan sosok atau personal. Wa min dzalika masalan hadis, oleh karena itu contohnya hadis tersebut yang sama-sama dianggap sahih oleh dua kelompok besar ini, yaitu hadis sahih yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Sunnah dan syiah berbeda tafsiran juga dalam hadis tersebut. Alladzi yufassiruhu ahlu sunnati wal jamaah, dan yang ditafsirkan oleh ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan hadis ini bi anna ikhtilafal ahkamil fiqhiyyati fil mas'alatil wahidah huwa rahmatun, bahwasanya perbedaan hukum-hukum fikih yang terjadi pada satu permasalahan itu adalah rahmat. Itu menurut tafsiran Ahlussunnah. Rahmatun lil muslimi, itu rahmat bagi seorang muslim, alladzi biimkanihi an yakhtara ayya hukmin yunasibuhu wa yatamasya ma'al hilli alladzi yartadihi fa fi dzalika rahmatun bihi. Jadi itu adalah satu rahmat yang ketika ada perbedaan antara satu fikih dengan fikih yang lainnya, bagi seorang muslim itu adalah rahmat yang mana mungkin atau bisa bagi dia untuk memilih hukum mana saja yang sesuai bagi dirinya, yang ia ridhoi, yang ia sukai, dan itulah rahmat katanya. Antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda pilihan, dan itulah rahmat di antara fikih-fikih yang berbeda itu. Li'annahu idza kana al-imamu Malik mathalan mutasyaddidan fi mas'alatin ma. Jadi karena sesungguhnya jika seperti contohnya Imam Malik, beliau sangat keras pada satu permasalahan tertentu, fa inna bi imkanil muslim an yuqallida Abu Hanifah al-mutasahil fiha. Maka dimungkinkan, dibolehkan bagi seorang muslim yang tadinya melihat bahwa Imam Malik keras dalam satu hal tersebut, lalu bagi muslim tersebut bisa mungkin untuk mengikuti, berpindah untuk mengikuti fatwanya, fikihnya Abu Hanifah yang lebih mudah, lebih tidak keras dibandingkan dengan Imam Malik. Dan itulah yang dimaksud dengan rahmat, ikhtilafu ummati rahmat. Jadi seorang muslim bisa milih di antara itu. Dan itu adalah rahmat. Itu menurut tafsiran Ahlus Sunnah berkaitan dengan ikhtilafu ummati rahmat. Amma 'inda Syiah fahum yufassiruna al-haditsa ala ghairi hadzal ma'na. Adapun kelompok Syiah Imamiyah, mereka menafsirkan hadis ini tidak seperti apa yang ditafsirkan oleh kelompok
ahlu sunnah. Wa yarwuna annal imam as-sadiq alaihi salam lamma su'ila an hadzal hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi kelompok Syiah Imamiyah mereka berpegangan dengan hadis riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Shadiq alaihissalam ketika beliau ditanya tentang hadis tersebut, jadi apa makna daripada hadis ikhtilafu ummatir rahmah? Qala, Imam Shadiq menjawab, shadaqa Rasulullah. Beliau menjawab, alangkah benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'il, idza kana ikhtilafuhum rahmatun fa ijtima'uhum niqmah. Jadi seseorang ini bertanya kepada Imam Shadiq dan Imam Shadiq mengatakan benar, hadis itu adalah benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Lalu si penanya melanjutkan, jika demikian kalau perbedaan di antara umat itu adalah rahmat, maka persatuan mereka adalah satu keburukan, satu bahaya, satu kebinasaan jika mereka berkumpul atau bertemu. Faqala Shadiq alaihissalam, kemudian Imam Shadiq menjawab, laisa haitsu dhahabta wa yadhhabun, yakni fi hadha tafsir, innama qasada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Imam Shadiq alaihissalam menjawab tentang seseorang yang melanjutkan pertanyaan jika perselisihan di antara mereka rahmat dan berkumpulnya mereka itu adalah satu kebinasaan. Imam Shadiq menjawab, bukan seperti apa yang engkau tafsirkan dan juga tidak apa yang seperti mereka tafsirkan tentang tafsir hadis ini, yaitu hadis ikhtilaf umat rahmat. Innama qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ikhtilafu ba'dihim ila ba'din, yaitu berpergiannya sebagian orang ke orang yang lain, yakni yufassiru ba'dukum ila ba'din, perginya sebagian orang ke yang lainnya, wa yanfiru ilaihi wa yaqsuduhu li akhdil ilmi anhu. Jadi maksud dari Imam Shadiq, maksud dari hadis tersebut, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dijelaskan oleh Imam Shadiq bahwa maksud daripada ikhtilafu ummati rahmah itu adalah bepergiannya sebagian orang ke orang lain, atau yufasiru ba'duhum ila ba'd, perginya seorang ke orang yang lain, dan juga maksud pergi tersebut adalah untuk mengambil ilmu darinya. Itulah yang dimaksud dengan ikhtilafu ummati rahmah. Jadi beperginya niatnya seseorang untuk menimba ilmu kepada orang yang lain, itulah ikhtilafu ummati rahmah, adalah rahmat. Wastadalla ala dzalika yaqulullahu ta'ala, dan beliau lalu kemudian berdalil atas hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafarun min kulli firqatin minhum ayatun ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya adalah mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam, liyatafaqahu, untuk memperdalam fiddin, dalam pengetahuan mereka tentang agama, wal yunziru qaumahum, untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Kita bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 122. Tsumma adhafa qailan, kemudian beliau Imam Shadiq menambahkan
فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي الدِّينِ صَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ. Dia menambahkan, jika mereka berbeda pandangan dalam urusan agama, maka mereka telah menjadi partai iblis atau menjadi kelompok iblis. Jadi dalam agama tidak boleh berbeda-beda pandangan. Itu harus satu. Adapun ikhtilaf di sini maksudnya adalah ketika mereka berusaha untuk mencari ilmu agama, lalu lalang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari satu ke guru yang lain, itulah yang dimaksud dengan ikhtilafu ummati rahmatun, ya, seperti itu. Wa huwa kama nara tafsirun muqni'un wa li'annahu yad'u li wahdatil aqidati la lil ikhtilafi fiha. Dan itulah sebagaimana kita lihat bahwa tafsiran seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan Imam Shadiq, adalah tafsiran yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Karena hal itu menyeru kepada persatuan akidah, persatuan keyakinan, bukan yang akan menyebabkan perbedaan perselisihan di dalam akidah keyakinan tersebut. Itulah menurut tafsiran Syiah, yang sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Tijani tersebut. Tsumma innal haditha bimafhumi ahli sunnati wal jamaah ghairu ma'qulin. Kemudian beliau Dr. Tijani mengatakan bahwa sesungguhnya hadis yang dipahami, yang ditafsirkan oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa diterima akal. Kenapa demikian? Li'annahu yad'u lil ikhtilaf. Karena tafsiran menurut Ahlussunnah itu akan menyebabkan satu perselisihan, perbedaan, wal furqati, dan juga cerai-berai, wa ta'addudil ara'i wal madahib, dan juga akan menyebabkan muncul banyak pandangan-pandangan dan juga banyak madhab-madhab yang akan muncul. Wa kullu hadha yu'aridul Qur'anul Karim alladhi yad'una lil wahdati wal iltifaf hala syai'in wahidin. Dan sementara semua pandangan-pandangan Ahlussunnah itu adalah bertentangan, berbeda dengan apa yang diserukan oleh Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quranul Karim itu adalah menyeru kepada kita untuk bersatu padu pada satu permasalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu subhanahu wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu sekalian. Itu agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian kepada. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa yaqulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga firman Allah taala, wa yaqul wa la tanaza'u fatafshilu wa tadhhabu rihakum. Yang artinya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang akan menyebabkan kalian menjadi gagal atau gentar dan hilang kekuatan kalian. Jadi firman Allah SWT menyeru kepada satu persatuan, bukan menyeru pada perceraian, tercerai-berai, dan perbedaan. Beliau melanjutkan, fa'ayyun niza'in wa ayatin tafriqatin hiya akbaru min taqsimil ummatil wahida ila madhahib wa ahzab wa firaqin. Jadi beliau mengatakan, apakah ada perselisihan dan perpecahan yang lebih besar dari memecah belah umat? Memecah belah umat yang satu menjadi beberapa madhab, menjadi banyak madhab, dan juga kelompok-kelompok.
ataupun kumpulan-kumpulan yukhalifu ba'duhum ba'dha, yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wa yuskhiru ba'duhum min ba'd, dan yang saling menghina satu sama dengan yang lainnya. Jadi menghina satu dengan yang lainnya, bal yukaffiru ba'duhum ba'dha, bahkan naudzubillah, hingga menyebabkan akan mengkafirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Hatta yastahilla ba'duhum damul ba'dil akhar, sampai kemudian menghalalkan sebagian kelompok mereka darah sebagian yang lainnya. Itu bukan seruan Al-Quran, dan itu adalah eh, suatu perselisihan yang sangat besar sekali sampai menimbulkan hal demikian. Wa huwa ma waqa'a bil fi'li ala marril usur, dan itulah apa yang pernah atau telah terjadi sepanjang sejarah. Ada yang sebagian saling menghina, saling mengkafirkan, bahkan saling menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Gara-gara perbedaan, perpecahan, timbulnya perpecahan tersebut. Wa tarikh akbaru syahidin ala dhalik, dan sejarah itu adalah bukti nyata, bukti yang sangat jelas akan hal itu, yang menjelaskan, menceritakan hal itu akan terjadinya saling menghina, saling mengkafirkan, saling melaknat, saling menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Hadza wa qad hadzarna subhanahu minan nataijil wakhimah allati tasiru ilaiha ummatuna idza tafarraqat. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dari akibat-akibat yang buruk tersebut, yang akan mengakibatkan atau yang akan menimpa umat kita jika kita bercerai-berai, jika kita berbeda, idza tafarraqat. Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan hal itu. Wa qala subhanahu wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, maka lasta, tidak ada sedikit pun, minhum fi syai'in, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hasbin mimma ladaihim farihun, tiap-tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka sendiri. Dan ini ayat-ayat yang mengingatkan kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita agar tidak berbeda, agar kita tidak bercerai-berai, agar supaya kita bersatu dalam satu agama yang sama, satu keyakinan yang sama, dan tidak bercerai-berai. Wa tajdarul isara huna, maka perlu diketahui di sini bi anna makna syi'an la alaqata laha bisyi'a, bahwasanya makna kalimat syiah di sini atau kata syi'an di sini tidak ada hubungannya dengan makna syiah. Kama tawahama ba'dul busata indama ja'ani yunsihuni ala za'mihi. Jadi sebagaimana yang diklaim, yang
tidak dipahami oleh sebagian orang yang dangkal pemikirannya ketika mereka mendatangiku. Ini kata Dr. Tijani. Sebagian orang yang mendatangi beliau lalu kemudian menasihati beliau atas klaimnya tersebut bahwa kalimat Syiah di sini adalah Syiah. Kata beliau, kalimat Syiah dalam ayat ini tidak ada hubungannya dengan Syiah. Nah, orang yang datang kepada beliau tersebut, qailan, berkata kepada Dr. Tijani, mengatakan, ya akhi, billahi alaika, da'na minasyi'ah, fa inna allaha yamqutuhum, wa hadzara rasuluhu ayyakuna minhum. Jadi seseorang tersebut berkata kepada Dr. Tijani, wahai saudaraku demi Allah, tinggalkanlah kita dari Syiah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenci mereka dan mengancam Rasulnya. Ayyakuna min, dan mengancam Rasulnya menjadi seperti mereka, jadi menjadi seperti Syiah. Qultu wa kaifa dzalik, lalu Dr. Jamal, lalu bagaimana bisa seperti itu? Qala, orang tersebut membawakan ayat mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa kalimat Syiah di sini adalah maksudnya Syiah. Kata beliau, Dr. Tijani, tidak ada hubungannya dengan kalimat Syiah. Nah, lalu kemudian wahawaltu iqna'ahu, lalu aku kemudian berusaha untuk menjelaskan kepadanya akan membuat dia puas dengan ayat tersebut, bi anna syi'an makna ahzaban, bahwa makna kalimat syi'an dalam ayat tersebut artinya adalah ahzaban, kelompok-kelompok, bukan makna Syiah bermakna khusus. Wala alaqata laha bi Syiah, dan tidak ada hubungannya menurut Dr. Tijani kalimat Syiah di sini dengan Syiah. Walakinnahu wa ma'al asafis syadid lam yaqtani', akan tetapi sangat disayangkan sekali bahwa temannya tersebut, orang yang berbicara kepada Dr. Tijani tersebut, ia tidak merasa puas. Li'anna sayyidahu imam al-masjid hakadha 'allamahu wa hadzarahu minasyi'ah falam ya'ud yataqabbal ghaira dzalik. Jadi orang tersebut tidak merasa puas dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Tijani. Kenapa? Karena ia adalah sebagai pemimpin. Jadi diulangi, li'anna sayyidahu, karena pemimpin dia atau tuannya ia yang mana adalah imam masjid, hakadha alamahu, itu begitulah ia mengajarkannya. Jadi temannya beliau memiliki tuan atau memiliki imam masjidnya mengajarkan demikian, bahwa yang dimaksud Syiaan itu adalah ya Syiah, dan dijelaskan oleh Dr. Tijani, tetap dia tidak merasa puas atau tidak terima. Wahadzarahu, dan juga mengancamnya. Jadi temannya ini diajari oleh imam masjidnya, diperingati oleh imam masjidnya minasyiah, dari kelompok Syiah. Jadi mendapatkan doktrin dari imam masjidnya. Falam ya'ud yataqabbal ghaira dzalik. Enggak, ia tidak menerima makna yang lainnya. Jadi ia tidak menerima makna yang lainnya karena sudah diajarkan oleh tuannya, yaitu imam masjidnya. Demikian bahwa kalimat Syi'an adalah Syiah menurut tuannya atau imam masjidnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini yang membahas tentang ikhtilafu ummatir rahmah, menurut dua kelompok besar di sini, mereka masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Adapun pilihan bagi kita mana yang paling condong, silakan bisa dipilih sendiri dengan dalil-dalil yang bisa menguatkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.